Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Alexander, NPM 2012-009, dan saya dari Universitas Riau Kepulauan. Jadi saya di sini ingin menjelaskan dan menerangkan tentang teori kognitif pada remaja. Jadi kita harus mengetahui dulu teori perkembangan kognitif ini dikembangkan oleh siapa. Jadi dikembangkan oleh Jean Piaget. Dia adalah seorang psikolog Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Jadi dia teorinya ini memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi, perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan yang bagi Piaget itu berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Jadi Piaget ini membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya. Jadi melalui 4 periode utama yang berkorelasi dan akan canggih dalam seiring bertambahnya usia mereka. Ya, apa sih 4 periode itu? Yang pertama adalah periode sensori motor, itu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah periode pra-operasional, itu terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah periode operasional konkret, itu terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir ada yang akan kita bahas yaitu periode operasional formal. Itu terjadi pada usia 11 sampai dia dewasa. Jadi tahapan operasional formal itu adalah periode terakhir dalam perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Jadi tahapan ini mulai dia alami anak dalam usia 11 tahun. Bisa dibilang saat pubertas dan terus berlanjut sampai ia dewasa. Jadi karakteristik apa sih dalam tahapan ini? Jadi ketika anak sudah menyentuh pada tahapan ini, dia harusnya atau sudah memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Jadi tahapan ini seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Dan ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam putih, namun ada gradiasi abu-abu di antaranya. Jadi itu dilihat dari faktor biologis. Jadi tahapan ini muncul saat pubertas atau saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya. Jadi menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, dan perkembangan psikoseksual dan perkembangan sosial mereka. Jadi anak-anak, kenapa bisa disebut dengan operasional formal? Jadi ketika anak yang sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen lain, itu akan disebut dengan operasional formal. Operasional formal ini jika akan meningkatkan tingkatan perkembangan intelektual mereka. Ada 5. Yang pertama adalah kedewasaan, penalaran moral, pengalaman logika matematika, transmisi sosial, dan pengaturan sendiri. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatunya. Yang pertama adalah perkembangan kedewasaan ini. Jadi kedewasaan ini adalah perkembangan sistem saraf sentral, yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya, yaitu mempengaruhi perkembangan kognitif. Sangat jelas ya kedewasaan. Jadi kedewasaan ini atau bisa disebut dengan maturasi, itu merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual anak. Jadi yang kedua adalah penalaran moral. Jadi penalaran moral ini adalah interaksi dengan lingkungan fisik yang digunakan untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Jadi kayak gini, jika atau bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, ataupun bila ia menempatkan benda itu di dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empiris.
Jadi pengalaman ini yang disebut pengalaman fisik untuk membedakannya dengan pengalaman logika matematika. Tetapi secara paradoks, pengalaman fisik ini melibatkan asimilasi pada struktur-struktur logika matematika juga. Jadi kita lanjut ke pengalaman logika matematika. Ini saling berkaitan tapi beda, oke? Jadi pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu ia membangun sebuah konstruksi hubungan-hubungan antara objek dengan objek. Jadi sebagai contoh gini, misalnya anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Jadi konsep dari 10 bukannya sifat kelereng-kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa yang disebut pengalaman logika matematika. Oke. Lanjut ke transmisi sosial. Jadi transmisi sosial ini adalah dalam transmisi sosial pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengetahuan bahasa, instruksi formal dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa, termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Gitu. Oke, lanjut. Tinggal terakhir adalah pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri ini adalah atau bisa disebut dengan ekubiliasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan atau selama periode keseimbangan atau bisa disebut dengan disequilibrium atau ketidakseimbangan adalah disebut disequilibrium. Jadi ekubiliasi ini merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat untuk memfungsikan kognitif. Jadi yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi tingkat demi tingkat. Oke. Jadi timbullah pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara tahapan operasional konkret dengan tahapan operasional formal. Jadi saya punya contoh gini. Suatu saat mobil yang ditumpangi mogok, maka jika penumpangnya adalah seorang anak yang masih dalam tahapan operasional konkret, jadi ia akan berkesimpulan bahwa bensinnya itu habis. Karena ia hanya menghubungkan sebab akibat dalam satu rangkaian saja. Sebaliknya, pada remaja yang berada pada tahap berpikir formal, jadi dia akan memikirkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan mobil itu mogok. Bisa jadi karena businya mati, atau bensinnya habis, atau akinya yang habis juga, dan lain-lain, atau bannya bocor, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang dipikirkan oleh berpikir formal ini. Jadi seorang remaja pada tahap ini sudah mempunyai equilibrium yang tinggi. Jadi sehingga ia dapat berpikir fleksibel dan efektif, serta mampu berhadapan dengan persoalan yang lebih kompleks lagi. Jadi remaja dapat berpikir secara fleksibel karena dapat melihat semua unsur dan kemungkinan yang ada. Dan remaja dapat berpikir secara efektif karena dapat melihat pemikiran mana yang cocok untuk persoalan yang dihadapi pada saat dia dalam masalah tersebut. Jadi itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.